Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ervin Pravitama Setiawan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan antena untuk komunikasi LoRa dengan frekuensi yaitu 433 MHz. Pada kuliah semester 6 ini saya berkesempatan magang di PT Indotech Infrastruktur Solusi, yaitu yang bertepatan di Surabaya. Lalu untuk kampus saya yaitu di Universitas Negeri Surabaya. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tiga jenis antena yang sudah saya uji coba, yaitu yang pertama antena stick LoRa atau antena bawaan dari LoRa tersebut. Kemudian yang kedua antena dipol. Terus yang terakhir yaitu antena Yagi. Kita bahas yang pertama dulu, antena stick LoRa. Jenis antena ini biasa digunakan pada perangkat LoRa atau long range ya. Antena ini juga dirancang sebagai transmisi dan menerima sinyal radio dalam jarak jauh. Pada umumnya antena ini itu memiliki bentuk yang kecil atau seringkali dipasang langsung pada perangkat LoRa. Jadi untuk antenanya itu langsung menancap di LoRa-nya. Kemudian untuk desain antena LoRa, stick LoRa itu seperti ini ya. Untuk gambaran antenanya, ini adalah antena asli dari LoRa 433 MHz. Jadi jika kalian beli LoRa, kalian juga akan mendapatkan langsung antena seperti gambar yang saya tampilkan di presentasi hari ini. Kemudian yang kedua yaitu mengenai antena dipol. Apa sih antena dipol? Yaitu antena dipol sendiri ialah antena yang terdiri dari dua bagian konduktor yang sejajar dan sama panjang. Keuntungan dari antena dipol, desainnya itu relatif sederhana dan mudah dipahami jika kalian ingin mencoba membuat sendiri antena tersebut. Antena dipol juga itu sangat mudah ditirukan atau mudah kita aplikasikan ya. Semisal kalian jika ingin membuat antena dipol itu sangatlah mudah. Untuk bahan yang saya gunakan kemarin itu bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Itu saya sudah menjelaskan untuk bahan apa saja yang digunakan untuk membuat antena dipol. Kemudian untuk perhitungan antena dipol, kalian bisa searching di Google, itu banyak. Itu kalian ketik keywordnya yaitu cara menghitung antena dipol. Nanti sudah ada kayak website. Jadi kalian tinggal memasukkan frekuensi yang ingin kalian gunakan. Nah, di sini kan
Saya menggunakan frekuensi 433 MHz. Jadi di frekuensi ini saya menuliskan 433 MHz. Kemudian hasilnya yaitu pada panjang antena itu 32,945 cm. Itu L. L adalah panjang keseluruhan antena, yaitu dari yang sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian untuk panjang kaki dipol atau setengah panjang antenanya ini ya, yaitu 16,472 cm. Nah, untuk hasil dari perakitan antena dipol saya itu seperti ini. Nah, ini panjangnya tadi kan 32, kemudian atas sama bawahnya ini 16 cm. Kemudian yang terakhir yaitu antena Yagi. Antena Yagi ialah antena yang mengarahkan sinyal radio ke satu arah tertentu. Keuntungan dari menggunakan antena Yagi yaitu kemampuannya untuk mengarahkan energi sinyal dalam satu arah tertentu, dan juga meningkatkan kekuatan sinyal yang diterima atau dipancarkan dalam arah tersebut. Untuk desain antena Yagi yang kemarin saya uji coba dengan teman saya, yaitu seperti ini ya. Ini desain antena Yaginya. Kemudian terakhir yaitu saya akan menjelaskan kembali tentang balun. Balun ialah singkatan dari balance to unbalance. Adalah perangkat yang mengubah dua jenis saluran transmisi yang berbeda dari sistem yang seimbang atau bisa disebut balance ke sistem yang tidak seimbang unbalance. Atau sebaliknya ya, dari sistem unbalance atau sistem ke balance. Kemudian fungsi utama balun ialah untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan dalam transmisi sinyal. Contohnya yaitu ketika kalian mendesain atau membuat antena dipol. Karena untuk impedansi di antena dipol dan kabel koaksial RJ58 itu berbeda. Untuk kabel RJ58 itu impedansinya 50 ohm, sedangkan antena dipol yaitu 300 ohm. Jadi untuk penempatan balun jika di antena dipol itu di sini, di tengah-tengahnya sini. Jadi kan ini ada rongga dari antena dipol yang kanan sama yang kiri. Nah, di tengah-tengahnya sini itu setelah disambung dengan kabel RJ58 yang bawah, itu kan menggunakan kabel RJ58, kemudian menyambung ke balun 1:6. Nah, untuk outputnya itu masuk ke
apa itu kaki dipul yang kiri sama yang kanan. Di sini itu kan kabel RJ58 ini masuk dari sini, kemudian di sini itu ada balonnya. Nah, untuk lebih jelasnya di video kemarin itu saya sudah juga membuatkan video tentang perakitan antena balon, antena dipol maksudnya. Itu sudah lengkap dengan balon, dipasang balon 1:6. Nah, untuk desain antena balon 1:6 itu seperti ini. Kalian membutuhkan cincin ferrit. Itu kemarin itu saya menemukan di bekas lampu Philip itu ada cincin ferritnya. Atau kalian juga bisa menggunakan cincin angka 8 atau yang panjang itu juga ada. Untuk kabel yang digunakan itu menggunakan 4 kabel. Di sini kita menggunakan 4 kabel yang berwarna orange, hijau, merah, dan biru. Kemudian untuk penyambungannya, yaitu input kabel biru disambung dengan output kabel merah, disambung. Kemudian input kabel hijau itu disambung dengan output kabel biru dan disambung ke negatif kabel RJ58. Kemudian input kabel merah itu disambung dengan output kabel orange, kemudian masuk ke positif kabel RJ58. Lalu untuk input kabel yang orange ini bisa kalian masukkan ke input positif dipol, antena dipol, karena output kabel yang orange ini sudah masuk ke positif, jadi inputnya juga masuk ke positif sampai kebalik. Kemudian untuk outputnya yaitu ke negatif antena dipol. Nah, untuk penggunaan antena dipol jangan lupa untuk yang positif itu berada di atas, kemudian yang negatif itu di bawah, jangan sampai kebalik. Itu ketentuan dari antena dipol. Baik, untuk selanjutnya saya akan menampilkan hasil percobaan saya menggunakan 3 antena tersebut. Yang pertama yaitu antena stick LoRa atau antena bawaan dari LoRa tersebut. Kemudian yang kedua percobaan antena dipol. Kemudian yang terakhir yaitu percobaan menggunakan antena Yagi. Hasil percobaan pertama yaitu menggunakan antena stick dengan jarak 41 meter, data terkirim dengan baik. Nah, itu untuk lampu LED yang nomor 4 itu sebagai tanda setiap data yang masuk itu akan lampu menyala.
Di sini saya mencoba untuk temperatur saya naikkan. Di saat temperatur menunjukkan 32 derajat, maka lampu yang berwarna 3 akan menyala. Dan data yang terkirim masuk itu 30 data, sekarang 31 dengan RSSI minus 93. Pada saat temperatur panas, maka lampu yang kedua itu akan menyala. Percobaan kedua dengan menggunakan antena dipol dengan jarak yang diuji coba yaitu 2 km. Hasil percobaan kedua menggunakan antena dipol pada sisi RX dengan data yang terkirim 11 dan RSSI minus 110 untuk jarak yang bisa ditempuh yaitu 2 km. LoRa receiver 5,5 km, transmitter di Surabaya. Vin, sebut Vin. Flash paket 35. 35. Belum. 37 ya, wisan ya. Ya 37. Oke. 38. 38 lancar. 39. 39 masuk. 40 aman. 41. Oh, lu lancar iki. Pengujian kedua tanggal 18 di Gedung Rektorat lantai 13 rooftop Unesa Lida. Pengujian transmitter untuk sisi receiver di Gedung KM Center rooftop Unesa Ketintang.